Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cibeber, Bapak Ibu guru dan serta teman-teman saya yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita menjadi umat yang berakhlak mulia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Cara Kita Menjaga atau Menanggulangi Penyebaran COVID-19 di sekitar kita atau di lingkungan kita, di lingkungan kehidupan kita. Bapak, Ibu guru, serta teman-temanku yang sedang berbahagia. Saya tahu Bapak dan Ibu guru serta teman-teman mungkin sudah sangat bosan dengan kata-kata soal pandemi virus corona dan COVID-19. Sama, saya juga bosan Pak sebenarnya mah. Namun saya tidak akan bosan untuk terus-menerus mengingatkan teman-teman saya yang berada di lingkungan sekitar untuk menjaga protokol kesehatan. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak menghargai kerja keras pemerintah yang telah memberikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara melanggar protokol kesehatan itu. Contohnya, nih, satu, tidak memakai masker saat keluar rumah. Yang kedua, tidak mencuci tangan. Yang ketiga, tidak memakai masker saat berada di kerumunan. Yang keempat, tidak menutup mulut dan hidung saat kita bersin. Nah, ini nih ada yang barusan saya sebutkan, itu harusnya itu bisa dijaga, harus ditaati itu protokolnya karena penting, kesehatan itu penting bagi tubuh kita. Yang selanjutnya, meski begitu, jangan sampai hal itu memengaruhi kita semua. Jangan sampai kita kendor dalam menangani COVID-19. Meskipun masih banyak sekali di luar sana yang melanggar protokol kesehatan. Jangan sampai kita ikut-ikutan melanggar protokol kesehatan itu. Alangkah baiknya kita, teman-teman sebagai pelajar yang baik dan sopan santun, harusnya kita bisa mengingatkan protokol kesehatan itu kepada orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita, dan menegur atau mengingatkan orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu. Contohnya, ada ibu-ibu yang misalkan pergi ke Indomaret tidak memakai masker. Nah, seharusnya kita sebagai pelajar yang baik, kita mengingatkan kepada ibu-ibu itu, kita sarankan untuk memakai masker. Nah, kalau misalkan tidak nurut pada saran kita, ya udah kita kembalikan lagi kepada si ibu itu, mau menjaga kesehatan dirinya sendiri atau pengen terjangkit si COVID-19. Nah, barusan itu adalah contoh pelanggaran yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dan selanjutnya saya di sini akan menyampaikan bagaimana cara kita menghindari penyakit terjangkitnya dari COVID-19. Yang pertama, kita biasakan setiap hari itu minimal 30 menit untuk berolahraga. Salah satu olahraga yang mudah dan gampang yaitu jalan di pagi hari, yaitu jogging. Nah, jogging ini bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh kita dan bisa juga sebagai kesehatan, supaya tubuh kita merasa bugar apabila melakukan jogging ini setiap pagi. Yang selanjutnya, jogging ini mengandung menstimulasi makropol dan limfosit, yang mana keduanya itu memainkan peran penting untuk pencegahan infeksi dan penyakit. Yang selanjutnya, dan yang kedua, yang paling penting adalah menjalankan protokol kesehatan yang harus dilakukan, seperti mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker setiap kali kita mau berpergian atau keluar dari rumah. Yang ketiga, jaga jarak antar manusia ataupun hewan. Serta hindari berkerumunan atau tetap di rumah saja. Kecuali kalau gak ada kepentingan, lebih baik kita di rumah saja lah, gak usah berkeliaran, karena situasi ini yang
dapat semakin cepat untuk menyebarnya virus corona. Oke. Yang selanjutnya saya akan membahas dampak dari COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Maksudnya gini, dampak adanya corona di bidang pelajar di Indonesia. Dampak COVID-19 pada proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill-skill. Selain itu, banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Sekolah dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial siswa. Sekolah secara keseluruhan adalah media interaksi antar siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan inteligensi, skill, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Tetapi sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena gangguan COVID-19. Dengan adanya COVID-19, belajar di sekolah digantikan dengan belajar di rumah, yaitu daring. Daring adalah belajar online melalui media elektronik secara bertukar informasi atau secara bertukar informasi. Contohnya belajar di online itu melewati e-learning, bisa itu. Itu adalah salah satu contoh belajar daring. Adapun dampak negatif dari belajar online atau daring yaitu sebagai berikut. 1. Ancaman putus sekolah anak berisiko, yaitu ancaman putus sekolah anak beresiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Misalnya begini Pak, kalau anak itu berhenti sekolah karena membantu orang tua dikarenakan tidak kekurangan ekonomi, jadi si anak itu terpaksa berhenti sekolah karena untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah, yang kedua, penurunan capaian belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya kualitas dan akses, jenjang pendidikan juga punya permasalahan-permasalahan yang spesifik. Yang ketiga, tanpa sekolah anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Nah, misalnya begini Pak, karena adanya belajar daring, bisa jadi gitu siswa atau yang lainnya tidak memiliki kuota untuk belajar di internet atau online, sehingga banyak pelajaran yang ketinggalan, itu bisa jadi itu. Yang kelima, anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Yang keenam, anak kurang bersosialisasi. Nah, ini yang paling penting. Jika anak kurang bersosialisasi sebagai pelajar, maka akhlak yang ada ntar semakin buruk. Jadi ini dampak dari negatif pembelajaran lewat daring. Jadi akhlak itu sekarang semakin berkurang di antar pelajar. Misalnya tidak saling menghargai antar murid ke yang bawah, ke kakak kelas ataupun ke guru, karena belajar di rumah itu kurang, menurut saya juga kurang spesifik atau kurang efektif lah. Oke. Yang selanjutnya yaitu dampak positif pembelajaran jarak jauh. Nah, ada juga di sini dampak positif dari pembelajaran di rumah. Yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Jadi gini Pak, kebersamaan bersama keluarga itu indah. Yang kedua, metode belajar yang variatif. Ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, mau atau tidak anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Yang kelima, sebagai anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisak. Sekian dan terima kasih. Saya haturkan kepada teman-teman dan guru sekalian, mari kita kembalikan pada diri kita
dan berserah pada Tuhan yang Maha Esa dengan berdoa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.